Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah kalkulus di pertemuan kelima hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai limit. Ini juga materinya sebenarnya sudah Anda pelajari di matematika atau di matematika ya, di SMA atau SMK-nya. Jadi sebenarnya juga untuk mengingatkan kembali karena nanti juga ini akan digunakan pada mata kuliah selanjutnya. Nah, untuk mengingatkan kembali, misalnya kita memiliki sebuah fungsi, di mana fungsi ini adalah fx adalah 2x ditambah 3 dikalikan x dikurangi 1 per x dikurangi 1. Fungsi fx ini tidak akan terdefinisi ketika x-nya sama dengan 1. Kenapa tidak terdefinisi ketika x-nya sama dengan 1? Karena nanti penyebutnya sama dengan 0. Jadi, fungsi ini akan terdefinisi ketika x-nya dibatasi, yaitu x-nya tidak boleh sama dengan 1, sehingga nanti akan diperoleh fx ini coret, 2x plus 3 ketika x-nya tidak sama dengan 1. Paham ya? Nah, nilai yang mendekati satunya ini akan dapat diketahui dengan menggunakan limit. Jadi, ketika nilainya tidak terdefinisi di titik 1, maka kita masih akan tetap bisa menghitung nilai mendekati satunya. Misalnya di sini, kita menghitung nilai untuk x sama dengan 0 dari 2x plus 3, nilainya adalah 3. Kemudian 0,25 substitusikan lagi ke sini, hasilnya adalah 3,5. 0,5 terus menerus, kemudian substitusikan ke sini, nilainya adalah 4 dan seterusnya sampai dengan nilai titik yang sangat mendekati 1, yaitu 0,99 dan seterusnya, yaitu substitusikan hasilnya adalah 4,9998 dan seterusnya. Nah, ini adalah nilai, jadi kita memiliki titik 1 di sini. Nilai yang mendekati 1 itu bisa arahnya dari nilai yang lebih kecil dari 1 dan dari nilai yang lebih besar dari 1. Untuk tabel yang pertama yang barusan saya jelaskan, ini adalah nilai yang mendekati 1 dari nilai yang lebih kecil dari 1 dari arah kiri ini. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai yang mendekati 1 dari titik yang lebih besarnya, yaitu dimulai dari 2. Misalnya titik 2, di sini kan ada titik 2. Kalau di sini kan dimulai dari titik 0. Misalnya dari titik 2 ini substitusikan, nilainya adalah 7. Kemudian mendekati ke 1, jadi 1,75 dikalikan 2 ditambah dengan 3, nilainya adalah 6,5. Kemudian substitusikan sampai dengan 1,00001, substitusikan ke dalam fungsinya 2x plus 3 sehingga diperoleh nilainya 5. Perhatikan. Jadi bukan limit ya, sebelum kita masuk ke limit. Jadi nilai yang mendekati titik 1 dari sebelah kiri itu mendekati angka 5 di sini, 4,99. Kemudian nilai yang diperoleh dari titik yang mendekati 1 dari sebelah kanannya juga mendekati 5. Nah, ini titik pertemuan inilah yang disebut sebagai hasil limitnya. Jadi, limit kanan dan limit kiri dari titik 1, limit itu menyatakan mendekati, nilainya akan mendekati 5 juga. Jadi dapat kita peroleh limit x menuju 1 dari fx itu adalah limit x menuju 1 dari 2x ditambah 3, x dikurangi 1 per x dikurangi 1 adalah 5. Kemudian limit x menuju 1 dari limit x, kenapa diperoleh 5 ini kan tadi dari tabel dicoba satu-satu dari titik yang mendekati 1 dari sebelah kirinya, kemudian titik yang mendekati 1 dari sebelah kanannya. Nah, untuk perhitungan melalui limit yang sudah Anda pelajari di SMK adalah seperti ini. Jadi ini kita bisa coret. Diperoleh nilainya adalah 2x plus 1. 2x plus 1 tinggal Anda substitusikan ke sini. Hasilnya adalah 2 ditambah dengan 3 adalah 5. Jadi limit itu digunakan untuk mencari nilai yang mendekati titik x yang tidak terdefinisi. Paham ya? Kalau di sini kan tadi persamaan itu akan terdefinisi ketika x-nya tidak sama dengan 0, sehingga kita tidak bisa mencari nilai di titik x sama dengan 0, tapi kita tetap bisa menghitung nilai di titik yang mendekati titik 1 tersebut dari sebelah kiri dan dari sebelah kanannya.
Sehingga diperoleh definisinya seperti ini. Limit secara intuisi mengatakan bahwa limit X mendekati C dari fx nilainya akan sama dengan L. Kalau tadi limit X mendekati 1 dari 2X plus 3 itu nilainya sama dengan 5, mendekati. Artinya adalah bila X dekat tetapi berlainan dari C, jadi X-nya mendekati 1 tetapi bukan sama dengan 1, maka fx nilainya akan mendekati nilai L. Paham ya? Nah, contohnya selanjutnya adalah limit X mendekati 3 dari fx, limit X mendekati 3 dari 4X dikurangi 5. Tinggal Anda substitusikan 3-nya ke sini, sehingga 4 kali 3 dikurangi 5 sama dengan 7. Artinya, nilai 4X dikurangi 5 akan mendekati nilai 7 ketika X-nya mendekati 3. Paham ya? Jadi bukan nilai 4X dikurangi 5 sama dengan 7 ketika X-nya sama dengan 3. Tapi 4X dikurangi 5 nilainya akan mendekati 7 ketika nilai X-nya mendekati 3. Jadi itu perbedaan antara limit. Jadi kalau Anda perbedaan antara F3, kalau F3 itu adalah 4 kali 3 dikurangi 5 yaitu 7. Nah kalau ini artinya 4X dikurangi 5 sama dengan 7 ketika X-nya sama dengan 3. Tapi kalau 4X dikurangi 5 mendekati 7 itu ketika X-nya mendekati 3. Itu adalah limit perbedaannya. Contoh selanjutnya adalah limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Di sini dibagi dengan X dikurangi 3. Nah, jika X mendekati 3, maka limit X menuju 3 dari fx itu akan sama dengan, ini kita gunakan pemaktoran. Masih ingat pemaktoran ya, di pertemuan sebelumnya bisa menggunakan X1, X2 itu B kuadrat plus minus akar dari per 2A dan seterusnya. Nah, di sini diperoleh pemaktoran dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 adalah X plus 2 dikalikan X dikurangi 3. Perhatikan di sini kita bisa coret, artinya kita memperoleh nilai limit X mendekati 3 dari X plus 2. Tinggal Anda substitusikan, nilainya adalah 5. Paham ya? Saya kira ini mudah, karena sebenarnya sudah Anda pelajari di SMA atau SMK. Sehingga seharusnya juga Anda sudah paham. Dan hanya untuk mengingatkan kembali untuk mempertajam apa yang sudah dipelajarinya. Kemudian contoh yang ketiganya, carilah limit X mendekati 1 dari fx, limit X mendekati 1 dari X dikurangi 1 per akar kuadrat dari X dikurangi 1-nya. Nah, ini ketika X-nya ini mendekati 1. Maka limit X menuju 1 dari fx, limit X menuju 1 dari X dikurangi 1 per akar dari X dikurangi 1. Perhatikan ini saya buat pemaktoran menjadi seperti ini karena X itu akan sama dengan X pangkat 1 yang merupakan akar X dikuadratkan. Paham ya? Akar X itu adalah X pangkat setengah dikuadratkan. Jadi nilainya adalah X. Nah, selanjutnya di sini tinggal Anda faktorkan X dikurangi 1 ini menjadi akar pangkat 2 dari X dikurangi 1, kemudian dikalikan akar pangkat X ditambah dengan 1 dibagi dengan akar pangkat X akar pangkat 2 dari X dikurangi 1. Dapat diperoleh, ini kita bisa coret. Hasilnya adalah limit X mendekati 1 dari akar pangkat 2 dari X plus 1. Sehingga ini Anda substitusikan, langsung hasilnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Artinya, X dikurangi 1 per akar pangkat 2X dikurangi dengan 1, nilainya akan mendekati 2 ketika X-nya mendekati 1. Kemudian tadi sudah saya jelaskan di contoh di awal, jadi ketika kita mencari nilai yang mendekati 1, kita menghitung nilai dari yang lebih besar dan nilai yang dari lebih kecil. Nah, itu disebut sebagai limit kanan dan limit kiri. Di sini, misalnya kita mengatakan limit X C plus itu nilainya sama dengan L. Kemudian X dekat tetapi sebelah kanan C, maka Fx dekat dengan L. Kemudian X C minus, nilainya akan sama dengan L, berarti bahwa bila X dekat tetapi pada sebelah kiri C, maka fx-nya dekat dengan L. Jadi,
kita dapat menyebutnya limit kanan dan limit kiri. Ini adalah limit kanan dan yang ini adalah limit kiri. Jadi menghitung nilai yang mendekati sebuah titik yang tidak terdefinisi itu kita lihat dari titik yang dari sebelah kanannya dan titik dari sebelah kirinya. Nah, itu disebut sebagai limit kanan dan limit kirinya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi, limit X mendekati C dari fx nilainya akan mendekati L ketika jika dan hanya jika limit kanan dan limit kirinya sama. Jadi, yang tadi dicontoh itu kan ini adalah 1,1, jadi nilai yang dari titik 2 dan seterusnya ke mendekati 1, kemudian nilai yang dari titik 0 mendekati 1-nya itu sama-sama menghasilkan mendekati 5, maka nilai ini limit di titik limit X mendekati 1-nya akan sama dengan 5. Nah, contohnya adalah di sini limit X mendekati 2 dari fx. Fx-nya adalah nilai mutlak dari X dikurangi 2 dibagi dengan X dikurangi 2. Ini harusnya 2 ya. Nah, jika X mendekati 2, maka perhatikan, ini adalah nilai mutlak. Nilai mutlak sudah Anda pelajari di minggu-minggu sebelumnya, dia akan memiliki 2 nilai, positif atau negatif, ketika nilainya lebih besar atau lebih kecil. Nah, si fx ini saya definisikan berdasarkan definisi dari nilai mutlak. Jadi ketika X-nya lebih besar sama dengan 2, dia nilainya X dikurangi 2 per X dikurangi 2. Tetapi kalau nilai X-nya lebih kecil dari 2, maka nilai di sini adalah minus X dikurangi 2 per X dikurangi 2. Sehingga kita akan menghitung nilai limit kanan dan limit kirinya. Jadi untuk limit kirinya, yang di sini dapat diperhatikan bahwa limit X mendekati 2 minus limit kirinya. Jadi untuk mempermudahnya saya gambarkan seperti ini. Ini adalah titik 2. Kalau nilainya lebih besar dari minus 2, yaitu ke sini, itu menggunakan formulasi ini. Kemudian tapi kalau dia lebih kecil dari 2, dia menggunakan formulasi yang ini. Nah, sehingga nanti diperoleh limit kiri, yaitu minus yang ini. Limit kiri minus dari X dikurangi 2 per X dikurangi 2 coret, hasilnya adalah minus 1. Kemudian untuk limit kanannya, diperoleh bahwa limit dari X dikurangi 2 per X dikurangi 2 hasilnya adalah positif 1. Sehingga dapat dilihat bahwa di sini limit kanan dan limit kirinya itu tidak sama karena minus 1 dan 1 positif 1 itu berbeda, sehingga limit X mendekati 2 dari nilai mutlak X dikurangi 2 per X dikurangi 2 itu tidak ada. Paham ya? Nah, sehingga dari sana kita dapat mendefinisikan berdasarkan Purcell mengatakan bahwa limit X mendekati C dari fx nilainya akan sama dengan L. Ini artinya bahwa ada setiap epsilon itu nilainya sama dengan 0 yang diberikan betapapun kecilnya. Terdapat delta yang lebih besar dari 0 yang berpadanan, sehingga ketika kita menghitung nilai mutlak dari fx dikurangi nilai limitnya, itu akan lebih kecil dari delta. Dengan catatan bahwa nilai X dikurangi C-nya, yang ini nilai X dikurangi dengan C-nya itu nilai mutlak dari selisih X dikurangi C-nya itu berada dalam interval 0 sampai dengan delta. Yaitu seperti ini. Jadi 0 sampai dengan delta, jadi nilai mutlak dari selisih X dikurangi C berada dalam interval 0 sampai dengan delta jika saya ulangi ya, mohon maaf. Jadi jika nilai selisih mutlak dari X dikurangi C-nya berada dalam interval 0 sampai dengan delta, maka nilai mutlak dari fx dikurangi L-nya akan lebih kecil dari nilai epsilon. Nah, misalnya di sini buktikan bahwa limit X mendekati 2 dari fx, yaitu limit X mendekati 2 dari 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 per X dikurangi 2 sama dengan 5. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa limit X mendekati 2 dari 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 per X dikurangi 2 adalah 5.
Jadi menggunakan yang tadi jika selisih X dikurangi C-nya itu berada dalam interval 0 sampai dengan nilai mutlak dari 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 2 dikurangi dengan 5. Ini adalah fx-nya. Tadi ini adalah fx. Kemudian 5 adalah L-nya. Ini adalah L-nya. Itu nilainya akan lebih kecil dari epsilon. Nah, untuk memudahkannya di sini, ini kita buat faktor seperti biasa agar ada yang bisa dicoret. Kemudian diperoleh 2X plus 1 dikalikan X dikurangi 2, ini kita coret. Hasilnya adalah 2X plus 1 dikurangi dengan 5, nilainya akan lebih kecil dari epsilon. Plus 1 dikurangi minus 5, plus 1 dikurangi 5 adalah minus 4. Sehingga akan diperoleh ini sama-sama memiliki 2. Kita keluarkan 2 di sini. Sehingga 2X dikurangi 2 adalah, maksud saya 2X dibagi dengan 2, maksud saya itu adalah X. Kemudian minus 4 dibagi dengan 2 adalah minus 2. Sehingga diperoleh 2 persamaan. Nilai mutlak 2. Kemudian X, nilai mutlak dari X dikurangi 2 nilainya lebih kecil dari epsilon. Sehingga yang ini kita pindah ruaskan ke sini. Hasilnya adalah epsilon per 2. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa ketika epsilonnya lebih dari 0, deltanya adalah epsilon per 2, maka 0, nilai selisih antara X dikurangi 2, nilai mutlaknya adalah berada dalam interval 0 sampai dengan delta. Ini mengimplikasikan bahwa nilai mutlak dari 2X plus 1 dikalikan X minus 2 per X minus 2 dikurangi 5 itu nilainya sama dengan nilai mutlak dari 2X plus 1 dikurangi 5, yaitu nilainya adalah kurang dari 2 delta atau sama dengan epsilonnya. Nah, selanjutnya adalah limit sisi kanan. Tadi sudah saya sebutkan limit sisi kanan itu adalah limit yang ketika nilai titiknya dari sebelah kanannya, yaitu dari nilai yang lebih besar ini adalah titik C, kemudian ini adalah limit kanannya, yaitu disebut sebagai C plusnya. Nah, untuk setiap epsilon lebih dari 0, delta lebih dari 0 berpadanan sedemikian rupa sehingga nilai selisih antara X dikurangi C-nya ini adalah berada dalam interval 0 sampai dengan delta, yaitu jika nilai X berada dalam interval 0 sampai dengan delta, maka nilai mutlak dari fx dikurangi L-nya adalah lebih kecil dari epsilonnya. Kemudian, sehingga dapat dikatakan limit X mendekati C plus dari fx, nilainya akan sama dengan L. Ini artinya X dekat tetapi pada sebelah kanan C, maka X dekat dengan L-nya. Nah, ini adalah teorema limit utama, jadi beberapa hal yang perlu Anda ingat kembali ketika nanti kita akan gunakan dalam perhitungan sebuah limit. Limit dari sebuah konstanta nilainya adalah konstanta itu sendiri. Kemudian limit dari limit X mendekati C dari X nilainya akan sama dengan C itu sendiri. Kemudian perkalian dengan sebuah konstanta, konstantanya bisa dikeluarkan. Limit dari jumlah dua fungsi nilainya akan sama dengan limit fungsi pertama ditambah dengan limit fungsi kedua. Begitu juga dengan pengurangan dan perkalian. Kemudian pembagian juga sama. Kemudian untuk pangkat juga sama, limit dari fx dipangkatkan n ini sama dengan limit fx dipangkatkan dengan n-nya. Atau akar pangkat juga sama. Untuk akar pangkat harus Anda ingat bahwa nilai di bawah pangkatnya atau limitnya itu tidak, di bawah akarnya maksud saya, itu harus bernilai dari bilangan imajiner. Nah, contohnya di sini kita memiliki limit X mendekati 3 dari fx, yaitu fx-nya adalah 2x pangkat 4. Kita cari 2x pangkat 4. 2 ini adalah konstanta, kita keluarkan. Kemudian tinggal x pangkat 4. X pangkat 4 ini juga tadi bisa dikeluarkan. Jadi limit dari x pangkat, limit X mendekati 3 dari X dipangkatkan 4, baru kita 2 dikalikan 3 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 162. Kemudian contoh selanjutnya sama seperti tadi. Limit X mendekati 4 dari fx. Di sini kita memiliki dua fungsi. Ini misalnya kita misalkan sebagai fx, kemudian yang ini sebagai gx-nya. Jadi nanti akan memiliki dua limit fungsi fx, kemudian fungsi gx-nya.
Kemudian konstanta, sama-sama memiliki konstanta, tinggal dikeluarkan di sini. Keluarkan, nanti tinggal dihitung. Kemudian perhatikan yang di sini dia memiliki pangkat, jadi pangkatnya dikeluarkan. Cari dulu limitnya, baru dipangkatkan. Seperti ini. Hasilnya adalah 40. Mudah ya? Tinggal Anda substitusikan dan Anda pisahkan konstanta dan lain sebagainya. Kemudian contoh selanjutnya, kita memiliki dua fungsi yang di bawah akar dan pembagian. Jadi kita memiliki fungsi pertama ini, kemudian fungsi keduanya adalah X. Selanjutnya sehingga kita memiliki dua fungsi limit dipisahkan. Sehingga limit fungsi pertama dibagi dengan limit fungsi kedua. Kemudian di limit fungsi pertama ini ada di bawah akar, sehingga akarnya, lihat perhatikan di sini, ini ada akar sehingga kita masuk ke sini. Paham ya? Kemudian yang ini limit X mendekati 4 dari X nilainya adalah sama dengan 4. Sini. Jadi selanjutnya kita tinggal perhatikan yang di atasnya. Kemudian di sini pangkat. Jadi di bawahnya juga ini dipisahkan menjadi kuadrat. Kemudian limit dari konstanta. Limit dari konstanta itu nilainya konstanta itu sendiri. Tinggal ini substitusikan, hasilnya adalah 4 kuadrat. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang kurang paham silahkan tanyakan di forum diskusi atau boleh WA langsung. Selanjutnya, kita memiliki dua fungsi, yaitu limit X mendekati 3 dari fx nilainya sama dengan 4, kemudian limit X mendekati 3 dari gx adalah 8. Carilah nilai limit X mendekati 3 dari f kuadrat X dikalikan dengan akar pangkat 3 dari gx. Sehingga di sini diperoleh bahwa kita pisahkan, yang ini ada dua fungsi, fungsi pertama, kemudian fungsi kedua yang ini. Sehingga kita memiliki dua fungsi limit. Nah, selanjutnya perhatikan di sini ada pangkat kuadrat sehingga kuadratnya dikeluarkan. Kemudian yang di sini ada akar sehingga akarnya menjadi di luar, akar pangkat 3. Nah, selanjutnya tinggal disubstitusikan saja. Tadi limit X mendekati 3 dari fx itu nilainya adalah 4. Substitusikan ke sini jadi 4 kuadrat. Kemudian limit X mendekati 3 dari gx itu nilainya adalah 8. Substitusikan, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Berarti 2 kali 16 adalah 32. Mudah untuk dipahami. Nah, kemudian selanjutnya ada teori substitusi. Jika f suatu fungsi polinom atau fungsi rasional, maka limit X mendekati C dari fx itu adalah f dari K-nya. Asalkan fc ini terdefinisi dalam kasus fungsi rasional, nilai penyebut di C tidak 0. Nah, contohnya di sini, ini tinggal disubstitusikan. Jadi perhatikan di sini, limit X mendekati 2 dari 7X pangkat 5 dikurangi 10X pangkat 4 dikurangi dengan 13X ditambah dengan 6 dibagi dengan 3X kuadrat dikurangi 6X dikurangi dengan 8. Sehingga tinggal kita substitusikan limit X mendekati 2-nya, substitusikan di sini 2, kemudian ini 2, ini 2, kemudian di sini 2, kemudian di sini 2, ini juga 2, di sini juga 2, hasilnya adalah 11/8. Paham ya untuk teorema substitusi? Ini sangat mudah sekali karena hanya tinggal mensubstitusikan nilai titik yang didekatinya. Kemudian ada teorema Apit. Untuk teorema Apit itu kita memiliki misalnya di sini ada 3 fungsi. Fungsi pertama lebih kecil dari fungsi kedua lebih kecil dari fungsi pertama. Oke, kecuali mungkin di C, maka limit X mendekati C untuk fx-nya sama dengan L, kemudian limit X mendekati C dari hx-nya sama dengan L, maka limit X mendekati C dari gx itu nilainya akan sama dengan L juga. Nah, itu yang kita pelajari di hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan langsung ke saya melalui WA atau boleh menggunakan forum diskusi di e-learning. Semoga bisa dipahami, mudah untuk dipelajari. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.